sekalian, kita kembali kepada acara Cahaya Iman. Kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana pencarian kita ke dalam hubungannya dengan perjalanan taubat kita kembali kepada Allah. Nah, kemudian kita harus bertanya nih, Mas Heri, tujuan penciptaan manusia sebenarnya apa? Ya, tujuan penciptaan manusia apa? Pertanyaan yang sangat berusia tua sebenarnya ya. Biasanya dengan pertanyaan itu kita akan merujuk ke surat Az-Zariyat ayat 56 yang di sana dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang terkenal ya. Ayat yang sangat terkenal, benar. Nah, di sana dikatakan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, kecuali untuk beribadah kepadaku, biasanya seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah. Nah, sekarang ketika kata ya'bud itu diartikan untuk beribadah, pengertiannya menjadi bentuk-bentuk ibadah formal. Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan semacamnya. Jadi seakan-akan bermakna jin dan manusia diciptakan untuk beribadah itu saja, formal. Pengertian itu tidak salah ya, tidak salah. Tapi sempit, terbatas. Tapi sangat terbatas, benar. Kalau kita lihat sebuah pemahaman yang lain, kata ya'bud itu diganti dengan mengabdi, bukan beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, artinya ini menjadi lebih luas dari sekedar kita diciptakan untuk ibadah formal. Ya. Kita harus menemukan dulu apa maksudnya manusia dan jin diciptakan untuk mengabdi. Mengabdi hanya kepada Allah. Artinya tidak mengabdi kepada selain Allah. Ya. Tidak mengabdi bahkan juga kepada hawa nafsu dan syahwat kita sendiri. Kita mengabdi kepada Allah artinya kita menjadi hamba Allah, menjadi budak Allah. Budaknya. Ya. Mungkinkah seorang budak melaksanakan kehendak selain tuannya? Tidak mungkin. Itu artinya, Mas. Kita melaksanakan hanya kehendak Allah. Jadi mengabdi itu dilihat sebagai proses melaksanakan kehendak Allah. Iya, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya tentu yang konsekuensi logis ya dari pertanyaan dari penjelasan itu adalah bagaimana caranya kita tahu kehendak Allah itu. Ketika kita menjadi hamba Allah dan hanya melaksanakan kehendak Allah, tentu kita harus memahami dulu kehendak Allah itu apa. Nah, lewat mana? Ada ayatnya, Mas. Kita buka surat At-Taghabun ayat 11 ya. At-Taghabun ya, ayat 11. At-Taghabun ayat 11. Surat 64 ayat 11. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ketika seseorang beriman, Mas, hatinya Allah beri petunjuk. Tentu ini nyambung dengan tasawuf. Ya. Ketika posisi tasawuf adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati. Ketika hati seseorang sudah mampu menangkap petunjuk Allah, Allah memberi petunjuk kepada qalbnya. Bukan kepada otaknya, tapi hatinya. Instrumen kita untuk menerima petunjuk Allah itu hati. Nah, di situ tujuan tasawuf, agar kita memahami kehendak Allah buat diri kita itu apa. Jadi harus ada wadah yang mampu menangkap sinyal-sinyal itu. Benar. Jadi seandainya kita belum membersihkan hati, mungkin saja Allah memberi petunjuk, tapi hati kita tidak menangkap itu. Frekuensinya nggak nyambung. Atau di episode lalu kita ngomong tentang hati yang terkunci. Iya. Nah, ketika seseorang sudah bersih hatinya, Allah memberi petunjuk lewat qalbnya tadi. Dia akan paham saya harus melakukan apa misalnya. Tuntunannya lebih khusus ketika itu. Nah, Mas Heri, sebelum kita lanjut ke topik tujuan penciptaan, ini ayat ini agak menarik karena yang diberi petunjuk itu adalah orang yang beriman. Iya. Padahal iman sendiri
kayaknya perlu petunjuk tuh. Betul. Nah, gimana ini Mas? Iya, sama seperti pembahasan yang lalu, mana yang duluan kita taubat, kita ingin taubat atau Allah panggil ya. Itu pada dasarnya iya ya. Allah selalu lebih dahulu gitu ya. Tapi lebih baik kita bertindak saja, berbuat saja daripada berpikir ini mana yang duluan nih, iman dulu atau petunjuk. Saya rasa ketika kita sudah ingin menjadi hamba Allah, ada keinginan sebersit saja. Itu sudah sebuah tanda bahwa kita sedang diarahkan ke sana, kita dipanggil ke sana. Baik, terima kasih Mas Heri. Kita tadi sudah dibahas bahwa tujuan dari kita mengabdi itu diwujudkan dalam kita melaksanakan kehendak Allah. Benar. Itu sebenarnya bagaimana detailnya? Ya, ketika kita melaksanakan kehendak Allah, kita balik lagi ke tujuan awal sekali manusia diciptakan untuk apa ya? Tadi dikatakan sebagai untuk mengabdi kepada Allah. Sebelum itu lagi, kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 30, Mas, kita buka Surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Di sana dikatakan bahwa Allah memang sejak awal menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Saya bacakan, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi sejak awal. Artinya kita diciptakan seharusnya berfungsi sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khaf, lam, dan fa itu artinya di belakang sesuatu. Ya. Kha, lam, dan fa di belakang sesuatu. Khalifah Allah artinya kita bertindak di belakang Allah, melaksanakan kehendak Allah. Bukan melaksanakan kehendak hawa nafsu kita, itu khalifah hawa nafsu. Kita diciptakan khalifah Allah di muka bumi. Kita melaksanakan apa yang Allah kehendaki untuk bumi kita masing-masing. Itu makna khalifah sebenarnya, Mas. Kita akan lanjutkan diskusi tentang tujuan penciptaan manusia ini dengan lebih detail, membahas masalah misi hidup manusia setelah jeda berikut ini.